So pada pandangan pastor kan dalam gereja nih, untuk community-community macam LGBTQ+ kan pasti diterima di dalam di sini. Oke, kalau saya secara Memang pribadi, tidak boleh masuk gereja macam yang saya baca dalam news dekat Amerika Serikat lah. Ada beberapa gereja menerima perkawinan antara laki-laki perempuan-perempuan. So, gereja semakin hari semakin sesat. iya. Banyak yang sudah terpesong. Banyak yang tidak mau dengar ajaran sehat. So, bagi anda yang gay ataupun lesbian, saya mungkin ini yang agak kurang ajar, tapi sorry. Tapi Oke, pastor. Apa pandangan pastor tentang LGBTQ+ di kalangan gereja? Oke, dari saya, kalau kita lihat di zaman dulu, sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Iya. mereka hidup kuduslah di Taman Eden, dan akhirnya apabila mereka sudah jatuh ke dalam dosa, dan mulailah semua dosa-dosa itu sudah nampak. Apalagi kalau nak bercakap tentang LGBTQ+, ya kan? Itu sudah ada dari zaman Alkitab, dari zaman dulu sampai sekarang sudah ada. Oh, sudah ada pula. Ya, sudah ada. Memang ada tertulis dalam history Bible lah. Oh, ada. Tapi dalam sini ada menyatakan tentang satu hal. Kalau kita mau lihat dari sini manusia, firman Tuhan ini dia menolak kalau manusia ada yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Oke? Karena ini boleh membuat manusia jauh dari Tuhan, dan kita membenarkan dosa itu mulai masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Imamat 18 ayat 22, di sini kata firman Tuhan, jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ayat itu jelas kan? Di sini dia kata, jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Oke, so kalau ikutkan ikut the normal manusia, ya sepatutnya laki dan perempuan lah. Ya, laki dengan perempuan, bukan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. So firman Tuhan pun sudah jelas benda yang sama. Firman Tuhan sangat tidak suka lihat kalau ada laki-laki dengan perempuan. Itu kan tidak normal. Oke, bagi saya terserahlah kalau ada yang nak menentang ke apa, tapi saya ikut firman Tuhan lah. Kalau kita lihat di sini dan firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 24. Oke, apa yang normal lah bagi Tuhan Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, so menurut Tuhan ya, dari sini adalah antara satu laki dan satu perempuan dalam satu pernikahan. Nah, itu soalnya laki dengan perempuan harus menikah. Mesti berbeda, bukan sama jantina. Right? Oke, itu pada apa? Sorry pastor. So pada pandangan pastor kan dalam gereja nih, untuk community-community macam LGBTQ+ kan pasti diterima di dalam di sini. Oke, kalau saya secara pribadi tidak boleh masuk gereja macam bagi saya secara pribadi masih boleh terima. Masuk ke gereja masih boleh terima. Kita tidak menolak orang, tapi kita menolak dosa itu. Kita menolak sikap itu. Kita tidak menolak orang tuh. Dia begini, selagi kita masih hidup, selagi itu kamu masih perlukan bimbingan, selagi kamu masih hidup, selagi itu Tuhan masih panggil kamu untuk datang kepada Tuhan. Yang saya baca dalam news dekat Amerika Serikat lah, ada beberapa gereja menerima perkawinan antara laki-laki perempuan-perempuan. So, kenapa pastinya? Oh, itu depend. Itu depend dengan gereja kan? Itu bukan kita depends. Ada gereja dia pandangan mereka ini berbeda. Tapi ya macam orang cakap lah, gereja semakin hari semakin sesat. Iya. Banyak yang sudah terpesong. Banyak yang tidak mau dengar ajaran sehat. Contoh, that's why banyak gereja yang masih mau menerima, maksud saya yang membenarkan hubungan LGBTQ+ nih dalam gereja. Iya. So bagi anda yang gay ataupun lesbian, saya mungkin ini yang agak kurang ajar, tapi sorry. Tapi ya, Tuhan mau mengajak anda untuk datang dekat dengan Tuhan. Ya, kita tidak menghakimi, tapi kita mau
sama-sama dipulihkan. Kita mau sama-sama dipulihkan. Saya tidak sempurna, Anda juga tidak sempurna, tapi apabila kita datang kepada Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Betul kan? Betul. So, ini adalah ajakan untuk bertobatlah. Oke, pertobatan itu bukan satu kali. Tapi pertobatan itu setiap hari kau minta pertobatan daripada Tuhan. Oke? Setiap hari pun kita berbuat. Ya, so kita kan setiap hari selalu kadang-kadang kita selalu silap, kadang-kadang kita selalu lalai silap dalam kehidupan kita. Kita selalu minta pengampunan daripada Tuhan. Betul kan? Nah, gitu. Right? So, itulah jawaban untuk hari ini tentang isu LGBTQ+, okay, di dalam gereja pada hari ini. Thank you, Tuhan memberkati.